Seiring berjalannya program vaksinasi COVID-19, warga yang sudah divaksinasi akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menerima suntikan vaksin. Tapi kini sertifikat vaksinasi juga sangat berharga, bahkan menjadi surat sakti sebagai syarat berkegiatan di sejumlah tempat. Bagaimana pelaksanaannya? Kita bahas bersama Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 dan Guru Besar Sosiologi Bencana NTU Singapura, Zulfikar Amin. Selamat malam. Pak Alexander, selamat malam. Bung Zulfikar, sehat? Selamat malam, salam sehat. Oke, saya ke Pak Alex lebih dulu. Jadi Pak Alex, ini kan kalau di beberapa tempat sudah mulai mewajibkan sertifikat vaksinasi sebagai syarat berkegiatan. Apakah ini memang sudah direncanakan seperti itu sejak awal, Pak Alex? Ya, yang namanya vaksinasi dari sejak awal sudah ada dikeluarkan sertifikat bahwa dia sudah vaksinasi. Ada vaksinasi 1, ada vaksinasi 2. Tapi bukan suratnya yang sakti, ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Yang sakti itu adalah kalau imunitasnya terbentuk dan kemudian dia juga bisa menerapkan protokol kesehatan. Jadi oleh karena itu memang sebagaimana pemerintah dalam program pelaksanaan vaksinasinya yang sudah dimulai sejak Januari, tentu ini harus bisa kita respons dengan tersedianya jumlah yang cukup, dan kemudian distribusi khususnya di Jawa Bali ini sudah mulai merata walaupun belum seluruhnya. Tapi ini harus bisa kita lihat sebagai upaya masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan memberikan proteksi. Jadi oleh karena itu tidak ada yang salah sebenarnya kalau misalnya ada sertifikat vaksin dan sertifikat vaksin ini digunakan untuk pergi ke satu tempat. Misalnya kalau misalnya ada pesta perkawinan, akad nikah, misalnya dalam jumlah yang terbatas, protokol kesehatan tetap diterapkan, dan sertifikat vaksin mungkin merupakan syarat untuk bisa masuk ke ballroom-nya, misalnya. Atau misalnya pergi ke suatu restoran dine-in, di mana karyawan yang bekerja di restoran sudah divaksinasi, dan kemudian mereka yang masuk juga sudah divaksin. Tapi tetap juga harus menerapkan protokol kesehatan. Bukan berarti restoran tersebut bisa kerumunan, kemudian tidak cuci tangan, ini belum, karena kita masih dalam situasi pandemi. Pak Alex? Jadi oleh karena itu ini tidak ada salahnya, ini bisa diterapkan. Tetapi tentu harus bisa memperlihatkan kearifan lokal di wilayah tersebut. Misalnya untuk Jakarta atau Bandung mungkin ini sudah bisa diterapkan. Tetapi mungkin belum bisa kita terapkan kalau misalnya di daerahnya, misalnya di Bengkulu, karena belum seluruhnya misalnya divaksinasi. Jadi memang ini apa yang disampaikan oleh pemerintah akan dilaksanakan tapi bertahap. Justru itu akan perlu sosialisasi. Pertanyaannya adalah ketika Pak Luhut sudah menyatakan vaksinasi ini nanti sertifikat vaksinasi sudah akan jadi syarat untuk beraktivitas, tapi saat ini yang salah satu yang memang sudah siap adalah DKI Jakarta. Tapi catatannya persentase vaksinasi di DKI Jakarta adalah tertinggi di seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian memastikan bahwa apa yang sudah berhasil dilakukan di DKI Jakarta diikuti oleh wilayah-wilayah lain supaya emang betul apa yang diinginkan oleh Pak Luhut bahwa sertifikat vaksinasi sebagai syarat berkegiatan itu juga adil terhadap masyarakat. Ya, justru itu makanya vaksinasi itu sudah disiapkan oleh pemerintah, kalau nggak salah baru datang aja sekitar 70 juta dosis, dan semua itu adalah khususnya untuk warga negara Indonesia dimanapun dia berada. Apakah di Jawa Bali atau di luar Jawa dan Bali. Semua ini digerakkan, bahkan melibatkan TNI Polri untuk melaksanakan serbuan vaksin. Jadi persoalannya memang kita proses waktu. Artinya distribusi itu tidak bisa distribusi itu dalam hari ini misalnya kita paksakan misalnya 1 juta atau 2 juta dalam sehari langsung secara tuntas. Tentu ini akan berproses. Kenapa? Karena mempengaruhi soal distribusi, supply, vaksinator, cold chain, ini sangat berperan di dalam melakukan vaksinasi tersebut. Karena setiap daerah mempunyai akses dan akselerasi yang berbeda-beda. Bung Zulfikar, saya minta tanggapan Anda. Iya, jadi program ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama adalah bahwa program sertifikat vaksin itu adalah hal yang lazim. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain sudah diimplementasikan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, juga di Singapura, di Korea, di Jepang, dan beberapa negara Eropa.
Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang baru ya. Tapi ada dua aspek yang kita perlu cermati di dalam penggunaan sertifikat vaksin. Pertama, tujuan dari penggunaan sertifikat vaksin itu sebenarnya positif ya, dalam arti pertama untuk melindungi mereka yang belum tervaksinasi, dan kemudian dia bisa menjadi semacam insentif buat mereka yang belum divaksinasi untuk melakukan vaksinasi secepatnya, karena sertifikat itu memberi mereka akses ke aktivitas-aktivitas sosial yang mereka bisa nikmati gitu. Tetapi ini baru bisa relevan ketika cakupan vaksinasi itu sudah cukup tinggi, misalnya 70%. Kalau misalnya masih di bawah 50%, apalagi 20%, hal itu justru menjadi kebijakan yang diskriminatif ketika pasokan vaksin juga masih terbatas dan masih ada jutaan warga Indonesia yang belum mendapatkan vaksin. Nah, isu yang kedua yang mungkin perlu dibicarakan juga adalah siapa yang akan mengeluarkan sertifikat vaksin ini? Apakah Dinkes, apakah Kementerian Kesehatan, atau polisi, siapa gitu? Dan ketika sertifikat ini dikeluarkan, itu formatnya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk hard copy, misalnya dicetak di dalam kertas, di atas kertas, atau dalam bentuk digital? Ini hal-hal teknis yang perlu dibicarakan secara detail. Jika jika tidak, kita akan melihat praktek-praktek pemalsuan sertifikat vaksinnya seperti kita lihat sebelumnya gitu. Oke, soal pemalsuan nanti dulu. Tapi saat ini yang jelas seperti saya sudah mempunyai sertifikat vaksinasi, itu bisa diunduh melalui aplikasi atau website Peduli Lindungi. Apakah menurut Anda ini cukup atau harus ada persyaratan koordinasi teknis lainnya untuk memanfaatkan sertifikat vaksinasi ini kalau mau dijadikan syarat untuk beraktivitas? Sebenarnya bisa saja kalau misalnya pemerintah memutuskan bahwa aplikasi Peduli Lindungi menjadi tempat penyimpanan data secara sentralistik orang-orang yang sudah divaksin, sehingga terdapat satu sumber data yang valid, yang reliable, sehingga orang bisa mengacu kepada sistem data itu. Oke, nah tadi Anda juga sempat menyinggung soal kemungkinan pemalsuan. Jadi kalau kita lihat misalkan kita bandingkan begitu ya, di Amerika Serikat permasalahannya adalah banyak yang anti vaksin dan memang betul-betul menghindari untuk divaksinasi. Sementara kalau di Indonesia ada satu sisi yang memang sampai sejauh ini butuh diyakinkan untuk vaksinasi, tapi di sisi lain ada yang juga ingin tapi belum kunjung mendapatkan vaksinasi, kemudian membuka ruang celah untuk pemalsuan karena ya memang mereka juga membutuhkan untuk beraktivitas begitu. Apa tanggapan Anda, Bung Zulfikar, soal ini? Kalau untuk kelompok yang punya sikap anti vaksin mungkin bisa kita abaikan dulu untuk sementara di Indonesia karena jumlahnya masih relatif kecil. Tetapi jumlah orang yang belum mendapatkan vaksin dan mereka ingin divaksinasi itu masih sangat besar. Ya. Dan karena itu kalau misalnya mereka tidak diberi akses secepat mungkin, lalu kemudian kebijakan sertifikat vaksin ini diberlakukan, akan terjadi diskriminasi terhadap kelompok sosial yang belum mendapatkan vaksin ini. Oke, Pak Alex, jadi kira-kira kalau misalkan kondisinya masih seperti saat ini, Pak Menkes memang sudah menjanjikan bahwa mulai bulan Agustus ini akan banyak lagi kiriman vaksinasi masuk ke Indonesia, tapi paling tidak itu kan masih belum bisa mengejar minimal 50% tadi seperti yang disampaikan oleh epidemiolog dari Griffith University, Pak Diki Budiman, kalau mau menggunakan kartu vaksinasi sebagai syarat untuk beraktivitas. Kira-kira nanti roadmap-nya akan seperti apa untuk memperbanyak vaksinasi sehingga syarat itu tadi bisa digunakan? Ya, jadi pemerintah kalau kita lihat dari strateginya bahwa vaksinasi itu sudah dilaksanakan melalui skala mikro, yaitu PPKM, posko PPKM yang dilaksanakan di desa dan kelurahan. Yang kedua, bahwa di dalam penanggulangan COVID itu, bahwa vaksinasi itu adalah bagian dalam penanggulangan, di mana di situ ada 3M dan ada 3T. Kemudian yang ketiga, bahwa vaksinasi COVID-19 Indonesia itu memang sudah diprogram, mulai dari SDM kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum, remaja, ini semua sudah dibuka. Jadi artinya semua mendapat akses dan akselerasi untuk vaksinasi. Hanya memang prosesnya ini tidak seperti proses pilkada atau seperti pemilu. Dalam satu hari selesai semua. Ya memang harus bertahap. Dan yang berikutnya lagi adalah bahwa untuk mempercepat itu juga bahwa pemerintah juga menciptakan satu klausul yang menyatakan bahwa ada 7 aglomerasi
yang memang harus dilakukan vaksinasi secara cepat dan tepat. Di mana 7 aglomerasi itu seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Yogyakarta, Surabaya, dan serta Bali. Jadi ini merupakan salah satu juga mekanisme bagaimana ini supaya bisa terserap. Dan Bapak Presiden sendiri sudah memberikan arahan bahwa kita tidak boleh menyimpan stok, bahwa begitu stok sampai di daerah, begitu juga harus diselesaikan dan diberikan suntikan kepada seluruh sasaran yang ada. Ya, itu jadi saat ini sudah memang cakupan yang harus kita kejar. Ya, itu sudah dilakukan oleh berbagai macam daerah, stok semuanya sudah dikeluarkan, tapi yang saat ini memang belum ada adalah stok dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, sehingga ini juga jadi PR pemerintah pusat, supaya ketika nanti ada persyaratan sertifikat vaksinasi ini tidak berujung pada diskriminasi.